Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gufran Rahardi, NIM 165250444, ingin mempresentasikan tugas stase dari suatu produk, yaitu stase 1. Stase 1 itu tantangannya itu ada yang pertama yaitu bahan sepeda masih menggunakan kayu saat pembuatan roda maupun bagian lainnya. Yang kedua, sistem masih menggunakan setir dan bergerak dengan menekan setiran sehingga roda bergerak. Yang ketiga itu sistem tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, keseimbangan saat penggunaan susah dikendalikan. Berikut adalah foto dari gambar sepeda pada satu. Jadi bahan dasarnya semua rata-rata kayu, mulai dari velg depan dan velg belakang. Setirnya harus dikendalikan dengan cara menekan dan masih suspensinya masih tidak ada dan sulit dikendalikan. Nama saya Muhammad Arkan Hidayat, NIM 195250414. Kali ini saya akan menjelaskan stase 2, di mana produk mengalami breakthrough atau perkembangan secara signifikan. Untuk strateginya sendiri yaitu mengatasi bottleneck utama seperti efisiensi dalam penggunaan jangka panjang, serta menambahkan sistem pergerakan baru yang lebih akurat dan seimbang pada produk sepeda. Untuk bagian utama sendiri perlu juga desain baru sehingga lebih kuat. Untuk tantangan mengatasi bottlenecknya, pertama pada awalnya kan sepeda pada stase 1 yaitu sepeda kayu yang terbuat dari kayu dengan daya yang digunakan yaitu menggunakan sistem push yang menggunakan tangan sehingga bergerak atau cara kerjanya pada masa itu kurang efektif sehingga pengendara sering merasakan kelelahan. Untuk mengatasi pada sistem tersebut, pada fase 2 ini produk sepeda mengalami breakthrough yaitu sistem menggunakan sistem pedal di mana pedal tersebut dipasang pada bagian roda dan dapat dikayuh dengan menggunakan kaki. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian dari penemuan tersebut muncullah nama yaitu bicycle, yaitu roda yang dikayuh, sehingga muncul juga beberapa inovasi lainnya seperti monocycle, tricycle, dan sepeda dengan roda yang lebih besar pada bagian depannya. Namun inovasi-inovasi tersebut belum mencapai kesempurnaan yang pasti sehingga masih tergolong berat bagi pengendara yang belum terlatih seperti roda yang terlalu besar. Pada awalnya sistem digunakan adalah push sehingga menggunakan tangan untuk menggerakkan roda sepeda. Setelah itu pada stase ini dimudahkan dengan menggunakan sistem pedal sehingga untuk strategi pengembangannya pada masa itu masih kurang masuk atau masih kurang diterima oleh ekonomi pasar. Namun dengan seiring waktu dunia berkembang, sistem sepeda dapat digunakan sebagai kendaraan dikarenakan beberapa bottleneck telah teratasi namun belum sempurna. Sehingga untuk mengatasi perlu beradaptasi dengan area baru maupun cara pengaplikasian produk sepeda yang perlu dikembangkan lagi. Stase 3. Pada awal stase ini, bentuk dari sepeda sendiri sudah mulai seperti pada sepeda modern umumnya. Hanya saja komponen keselamatan seperti halnya rem belum ditemukan. Hanya mengandalkan sistem rel door trap yang jika saat ini mungkin seperti sepeda pixie, sehingga jika tidak dikayuh maka sepeda tidak akan jalan atau berhenti. Selain itu, pada model ini sudah ditemukannya model rantai sehingga sudah ada gear ratio yang dapat meringankan pengayuhan. Dan pada akhir stase 3 sudah
sangat sempurna dan banyak sekali model dan variasi dari sepeda-sepeda seperti saat ini. Seperti ini adalah contoh sepedanya. Ini adalah contoh sepeda pada awal stase 3 belum ditemukannya rem tangan seperti saat ini ya. Jadi masih bentuknya pun masih sangat sederhana sekali. Masih sangat awal, tapi sudah ada rantai dan sudah ada gear ratio, jadi lebih meringankan pengayuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muhammad 1955 dari kelompok 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sepeda. Dahulu ketika awal mula keluar sepeda menjadi alat transportasi umum atau menjadi alat transportasi massal bagi masyarakat, dia sangat diminati karena harganya yang lebih ekonomis dan saat penggunaan pun mudah dioperasikan. Dan walaupun desain sepeda waktu itu tidak sangat menarik, tapi kebutuhan masyarakat untuk transportasi secara massal sangat dibutuhkan. Lalu ketika pencabutan lockdown dan berganti menjadi PSBB kemarin, sepeda sangat diminati di masyarakat karena mereka yang terlalu lama berada di dalam rumah dan tidak pernah pergi kemanapun, sehingga meluapkan kebosanan mereka dengan bersepeda. Di sini menunjukkan bahwa sebenarnya desain dan inovasi penting, tapi tidak selalu mengenai desain dan inovasi. Ada juga faktor lain seperti momentum. Ketika sepeda ketika pencabutan lockdown menjadi PSBB kemarin, itu merupakan faktor momentum yang sangat menentukan. Karena apa? Karena masyarakat yang selalu bosan dengan keadaan di rumah saja, mereka melampiaskannya dengan bersepeda, sehingga disitulah mempengaruhi penjualan atau meningkatnya penjualan dari sepeda. Jadi kesimpulan, di luar inovasi dan desain yang menarik, momentum juga menentukan seberapa tinggi minat masyarakat atau seberapa tinggi tingkat penjualan yang akan terjadi ketika suatu barang itu keluar dengan momentum yang tepat. Dilihat dari penjelasan tadi, menunjukkan bahwa ketika pencabutan lockdown dan menjadi PSBB itu menunjukkan bahwa momentum penjualan sepeda di sini sangat tepat. Karena mereka yang bosan di rumah akan melampiaskan kebosanannya dengan bersepeda, karena mereka ingin berjalan-jalan dengan santai dan sambil berolahraga. Sepeda merupakan suatu alternatif yang sangat tepat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau keliruan, saya mohon maaf pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.